Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Etsa Purbarani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya Sekar Dwi Septiani, umur saya 18 tahun, saya lahir dan besar di Jakarta. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan saya di Universitas Negeri Jakarta dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato sebagai Duta Pendidikan Dasar tahun 2022. Pada hari ini saya akan membahas mengenai makna pendidikan dan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan, bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan lebih dari itu. Pendidikan bertujuan meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memegang peran penting di dalam suatu kehidupan bangsa dan bernegara. Dengan pendidikan, generasi penerus bangsa dapat meraih cita-cita mereka dan mengubah bangsa ke arah yang lebih baik. Bahasa Indonesia terus berkembang sejalan dengan perkembangan bangsa Indonesia yang tidak menutup diri kepada perkembangan zaman. Globalisasi mengharuskan pembaruan terus-menerus pada setiap bidang, tidak terkecuali pada bahasa. Hal tersebut tidak mudah karena semua orang dengan berbagai macam latar belakang harus belajar menyelaraskan pemahaman baru dan lama. Nah, pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar harus dimulai dari pendidikan dasar, yaitu sejak SD. Anak sudah harus diajarkan tentang kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Lalu hal ini akan melatih anak-anak menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah dan mengimplementasikan lewat proses belajar yang baik secara lisan maupun tulisan. Seperti yang kita ketahui, pada kehidupan kita sehari-hari, bahasa digunakan sebagai media saat berkomunikasi. Penggunaan diksi yang tidak tepat akan mempengaruhi makna atau maksud penyampaian saat kita berbicara. Fenomena kesalahan berbahasa yang terjadi di masyarakat tidak dapat dipisahkan dari peran guru dalam memberikan contoh penggunaan bahasa. Minimnya pengetahuan guru terhadap perkembangan penggunaan bahasa Indonesia memperparah hal tersebut. Penggunaan bahasa yang dipakai oleh guru dan murid biasanya hanya mengandalkan kebiasaan dan perasaan mereka. Akibatnya, kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa yang kerap terjadi di sekolah, khususnya sekolah dasar, dan sangat mungkin terbawa oleh siswa pada kehidupan sehari-hari mereka hingga masuk ke perguruan tinggi nanti. Nah, para siswa yang tidak dibekali dengan pengajaran bahasa Indonesia yang baik akan terus-menerus mempraktikkan penggunaan bahasa Indonesia yang salah. Kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa yang sering dijumpai yaitu penulisan maupun tutur kata baku yang menjadi tidak baku. Kebiasaan menulis maupun bertutur menggunakan kata tidak baku sering terjadi karena kurangnya minat dan sosialisasi terhadap guru dan murid mengenai kata-kata baku. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa menjadi acuan utama bagi siapa saja dalam penggunaan penulisan khususnya ranah formal. Minimnya kesadaran guru dan murid untuk membuka KBBI menunjukkan kurangnya rasa peduli pada penggunaan bahasa Indonesia. Di lingkungan sekolah, yang formal semestinya menggunakan kaidah kebahasaan yang baik dan sesuai. Ketatan pada ejaan bisa menjadi gerakan awal untuk melaksanakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kaidah ada pada ejaan bahasa Indonesia harus dipatuhi dan diterapkan oleh guru. Selanjutnya, guru dapat mensosialisasikan dan mengajarkan kepada para murid. Selain taat pada kaidah kebahasaan, guru juga harus mengajar kepada murid untuk menggunakan bahasanya sesuai dengan konteks situasinya. Bahasa Indonesia yang baik yaitu bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan situasi atau konteks lingkungannya.
Hal tersebut bertujuan agar komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan pesan-pesan yang ingin disampaikan dapat ditangkap secara utuh juga jelas. Guru dapat mempraktikannya kepada murid dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ragam resmi ketika proses belajar di kelas dan menggunakan ragam santai ketika berinteraksi di luar kelas. Pembiasan-pembiasan tersebut diharapkan dapat membantu siswa untuk tetap menempatkan bahasa Indonesia sesuai pada porsinya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, saya akan membawakan program untuk sekolah dasar bernama Kubah atau kuis bahasa. Program ini dilakukan dengan cara guru mengadakan permainan dan kuis soal berisi kata-kata yang seringkali salah penulisannya, misalnya praktik dan praktek atau apotik dan apotek. Guru dapat berinteraksi dengan murid dengan mengadakan kuis dan skornya akan diakumulasikan dengan nilai pelajaran bahasa Indonesia mereka. Program ini diadakan setiap minggu terhadap anak-anak sekolah dasar. Tujuannya agar murid tidak lagi salah dalam penulisan dan tidak lagi menggunakan kata yang tak baku. Program-program tersebut juga fleksibel sehingga dapat diinovasikan sesuai kreativitas para pengajar di sekolah. Pada program ini, murid juga diharapkan bisa aktif mempersiapkan atau bertanya mengenai berbagai kata yang ingin mereka ketahui, bagaimana penulisan bakunya atau bagaimana kata bakunya dalam bahasa Indonesia. Untuk itu, para pengajar atau guru juga diharuskan menguasai tiap kata secara baik dan benar agar dapat menjawab pertanyaan dari dan untuk para murid. Selain soal penggunaan bahasa yang baik dan benar, kurangnya minat dan pengetahuan murid pada karya-karya sastra di Indonesia juga cukup meresahkan. Guru dapat memilah bacaan-bacaan yang bagus sesuai tingkatan para murid dan pastinya bacaan harus dapat menarik anak-anak untuk tertarik mempelajari sastra di Indonesia. Selain itu, guru mengharuskan murid untuk membaca bacaan tersebut dan mengadakan bincang buku atau diskusi mengenai buku yang telah anak-anak baca. Dan juga guru dapat menyuruh anak-anak untuk menceritakan kembali di depan teman-temannya apa yang telah mereka baca. Lalu guru harus dapat mengoreksi pemakaian kata atau bahasa saat anak menyampaikan ceritanya, tapi harus dengan cara yang menyenangkan agar terkesan asik dan tidak menegangkan bagi anak-anak. Nah, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan sebagai Duta Pendidikan 2022. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata dan ucapan. Dan kepada hadirin yang terhormat yang telah menyimak pidato saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.